Halo siswa kelas 10, setelah kemarin kita membahas mengenai sejarah tabel periodik unsur, kita akan melanjutkan dengan membahas mengenai golongan dan periode. Oke, periode seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa periode itu merupakan lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik. Ya. Nah, periode itu ada 7, di mana tiap periodenya memiliki jumlah unsur yang berbeda-beda. Untuk yang memiliki jumlah unsur 2-8 itu disebut dengan periode pendek. Sementara untuk yang jumlah unsurnya 18-32 unsur itu disebut dengan periode panjang. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah tabel periodik. Yang disebut dengan periode seperti yang kita ketahui tadi bahwa merupakan lajur-lajur horizontal. Nah, ini merupakan periode 1, periode 2, 3, 4, periode 5. Nah, periode 6 itu ini ya. Dan ini periode 7. Oke. Yaitu selanjutnya setelah periode kita juga akan mempelajari golongan. Golongan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya merupakan kolom-kolom yang vertikal. Nah, di sini dia punya dua jenis untuk penggolongan. Yang pertama, sistem 8 golongan. Jadi, untuk sistem 8 golongan itu ada golongan utama dan golongan transisi. Perbedaannya ada di penulisan ya. Untuk sistem 8 golongan, nah, kalian lihat dia menggunakan angka Romawi dan ada kode A dan B. Kode A itu untuk golongan utama dan kode B itu untuk golongan transisi. Nanti kita juga akan bahas apa perbedaan antara golongan utama dan golongan transisi. Selain sistem 8 golongan, ada juga sistem 18 golongan, di mana kolom-kolom vertikal dari kiri sampai kanan itu ditulis 1 sampai 18, karena memang ada 18 kotak ya, atau 18 kolom. Jadi, ini yang disebut dengan 18 golongan. Oke. Nah, untuk menentukan golongan dan periode, tadi kita sempat singgung mengenai golongan utama. Nah, dasar penentuan golongan itu dari elektron valensi. Oke. Nah, selain golongan, kita juga harus tahu mengenai blok ya. Ada blok S, kalau kalian ingat ya, blok S, P, D, dan F, yaitu melambangkan subkulitnya ya. Subkulit S, subkulit P, D, atau F. Nah, blok S itu berarti elektron terakhir ada di subkulit S. Nah, kalau lihat dari tulisan di sini, S dengan jumlah elektron sebanyak X, maka golongannya adalah X, golongan A. Nah, misalnya, contoh, magnesium, nomor atomnya 12 ya. Kita buat konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Maka, kita lihat subkulit terakhirnya ya. Dia ada di subkulit S. Maka, golongannya dilihat dari elektron terakhirnya. Oke, ini adalah kulit terluar. Kulit 3, subkulitnya S. Elektron terakhirnya 2. Jadi dia adalah golongan 2A. Oke. Sementara untuk blok P, cirinya adalah seperti berikut. Nah, golongannya itu berarti jumlah dari elektron valensinya. Ingat ya, karena dia masih blok P, maka golongannya pun masih golongan utama. Oke, contohnya fosfor 15. Kita lihat, dia ada berada di kulit ketiga, di subkulit S dan subkulit P dengan elektron valensinya 5. Maka golongannya adalah 5A. Selanjutnya untuk golongan transisi,
terdiri atas blok D dan blok F. Sedikit berbeda dengan golongan utama. Di sini untuk golongan transisi, elektron valensi agak berbeda penentuannya untuk sebagai golongan. Karena di sini contoh untuk golongan 1B elektron valensinya, jumlah elektron valensinya adalah 11. 2B 12. Untuk golongan 3B sampai 7B itu 3 sampai 7. Tapi untuk yang 8B itu terdiri dari unsur yang elektron valensinya 8 sampai 10. Sementara untuk yang blok F itu berada pada subkulit 4F dan 5F. Sementara untuk periode ya itu kan ditunjukkan dengan nomor kulit yang paling besar dari 1 sampai 7. Nah, ini tabel yang bisa kalian lihat juga sebenarnya di buku, menunjukkan lambang golongan, nama golongan, dan konfigurasi elektron orbital keluarnya. Kita lihat contoh untuk penentuan golongan dan periode dari suatu unsur. Ada 3 contoh di sini. Contoh pertama, unsur dengan nomor atom 11. Kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya, maka didapat unsur dengan nomor atom 11 itu periodenya 3 dan termasuk golongan 1A. Sementara untuk unsur dengan nomor atom 31 yaitu gallium berada di periode 4 dan di golongan 3A. Untuk scandium dengan nomor atom 21 periodenya 4, golongannya 3B. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan satu soal di mana kita diminta untuk menentukan golongan, periode, dan blok untuk unsur-unsur dengan nomor atom 24 dan 37. Oke, caranya sama. Buat dulu konfigurasi elektronnya. Silahkan dicoba. Oke, bagaimana jawabannya? Seperti ini ya jawabannya. Unsur dengan nomor atom 24, dia termasuk golongan 6B, berada di atau termasuk di blok D dan periodenya 4. Sementara untuk yang bernomor atom 37, dia termasuk ke golongan 1A, periodenya 5, dan bloknya S. Oke. Ini ada cara juga untuk mengingat unsur-unsur golongan utama yang disebut dengan jembatan keledai, di mana urutan dari unsur dalam satu golongan itu kalian buat kata-kata yang berhubungan. Contoh, misalnya golongan 1, hidrogen, litium, natrium, kalium, dan seterusnya, bisa kalian hafalkan dengan H itu jadi hari, Li libur, Na naik, K-nya jadi kuda, RB-nya Rabu, CS-nya Kamis, FR-nya free. Jadi hari libur, naik kuda, Rabu, Kamis free. Itu untuk menghafal golongan 1A. Golongan 2A pun sama. Kalian buat kata-kata yang mudah atau yang bisa kalian ingat sehingga kalian bisa menghafal unsur-unsur yang ada di golongan-golongan A. Oke, di sini ada sebagai contoh ada 4 golongan. Ya sisanya golongan, misalnya golongan 5, 6, 7 ya kalian boleh buat sendiri, bebas. Tapi seperti inilah kira-kira contohnya. Oke.
Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya.